Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 18 ayat 15 hingga ayat 20 demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sepaham dan sepakat untuk mengatakan bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah bersaudara dalam nama Yesus. Atau dalam nama Yesus, kita bersaudara. Benarkah demikian? Dalam prakteknya, dalam perbuatannya, dalam perlakuannya. Benarkah kalau kita adalah bersaudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita? Nah, yang menjadi sedikit permasalahan dan persoalannya adalah dalam praktek pelaksanaannya. Mungkin teorinya sudah ya, dalam Yesus kita bersaudara, tetapi kita melihat bagaimanakah kemudian praktek pelaksanaannya dalam Yesus kita bersaudara ini. Dalam kehidupan dan dalam hubungan kita dengan saudara-saudara seiman, diingatkan untuk memberi perhatian kehidupan rohani saudara-saudara kita. Kita harus juga memperhatikan bagaimana kehidupan rohani saudara-saudara kita. Pertanda bahwa kita saudara adalah bagaimanakah kita peduli, bagaimanakah kita memberikan perhatian, bagaimanakah kita saling mengerti dan saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Kita tinggal memang di lingkungan yang majemuk. Ada banyak berbagai godaan-godaan, baik godaan-godaan yang bersifat ringan atau berat sekalipun, yang dapat menjerumuskan anggota jemaat, yang dapat menjerumuskan saudara-saudara kita itu untuk jatuh ke dalam dosa. Kita hidup di tengah sesama jemaat dengan teman seiman, dalam realita kehidupan yang kita saksikan dan kita lihat bersama. Saudara-saudara seiman kita bisa jatuh ke dalam dosa, bisa jatuh ke dalam kejahatan, bisa jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Atau bahkan di tengah realita kehidupan kita, di tengah-tengah tinggal antara teman sesama seiman kita. Kita melihat perlakuan-perlakuan orang-orang atau teman seiman kita itu. Bagaimana perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya, pekerjaannya, atau apa yang disampaikannya. Bagaimana berbicaranya, tindak tanduknya begitu. Karena kita tinggal bersama, tentu kita tahu sedikit banyaknya tentang bagaimana saudara-saudara seiman kita itu berlaku, berbuat, bertindak dalam perjalanan kehidupannya. Nah, jika ternyata saudara-saudara seiman kita itu jatuh dalam dosa, jatuh dalam kejahatan, dan jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak disukai dan tidak dikehendaki oleh Tuhan, bagaimanakah tindakan kita? Bagaimanakah kita mendapati saudara kita yang berdosa itu? Bagaimanakah kita kemudian memberikan perhatian sebagai saudara seiman kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berdosa itu? Yang jatuh ke dalam pencobaan itu, yang jatuh ke dalam pergumulan, masalah, dan kejahatan itu. Maka melalui firman kita dalam Matius 18 ayat 15 sampai ayat 20 ini, mengajari kita tentang suatu etika, tentang tahapan-tahapan penanganannya,
atau prosedur untuk menghadapi orang yang bersalah seperti itu. Atau bahkan bukan teman kita, mungkin kita yang bersalahnya. Atau jatuh dalam permasalahan dan pergumulan. Maka selanjutnya bagaimanakah etikanya dan bagaimanakah caranya untuk mendekati, memberikan perhatian dan memberikan kelegaan, kemudahan, atau memberikan perhatian kita kepada saudara kita yang jatuh ke dalam dosa tadi itu. Maka yang perlu disampaikan adalah, yang perlu kita lakukan adalah, ada sikap rekonsiliasi terhadap dosa. Ini bisa dibandingkan dengan Imamat 19 ayat 17 berkata demikian. Janganlah membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Ini. Janganlah membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang untuk menegur orang sesamamu. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Imamat 19 ayat 17 pun, ternyata itu sudah disampaikan. Jika ada orang yang bersalah, maka kita harus menegurnya dan kita harus berterus terang menegur apa yang menjadi kesalahan sesama kita itu. Bukan mendiamkannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak dapat disangkal bahwa hal menegur sesama kita adalah pekerjaan yang sulit zaman ini. Untuk menegur, mengingatkan orang yang bersalah, yang melakukan tindakan yang jahat, yang tidak benar, zaman ini itu bukan pekerjaan yang mudah dan yang gampang. Ada banyak orang yang tidak mau mendengar, atau ada banyak orang yang tidak mau menerima teguran, menerima nasihat, mendengarkan apa yang baik zaman ini. Urus saja urusanmu. Jangan mengurusi orang lain, keluargamu aja belum tentu benar. Begitu katanya. Lihat dulu dirimu, jangan mengatur-atur orang lain. Aku bukan siapa-siapamu, urus dirimu dan urus keluargamu. Kalau sudah seperti itu, bagaimanakah kemudian kita sebagai orang percaya atau teman seiman untuk mengingatkan atau untuk memberikan perhatian kepada orang yang jatuh ke dalam dosa ini? Atau ada perasaan, aku pun berdosa, tidak sanggup untuk melakukan teguran itu kepada dia. Kalau begitu, kita akan kita akan menemukan hal yang lebih buruk lagi. Kalau ada orang yang tidak berani, tidak memberikan teguran, tidak berani mengingatkan orang yang bersalah. Sebagai saudara dan teman seiman, tentu kita harus mengingatkan, kita harus menegur, dan kita harus memberitahukan apa yang sebenarnya. Zaman dulu konsep anakku adalah anakmu. Tapi zaman sekarang anakku, anakku, anakmu, anakmu. Urus urusanmu, jangan pernah mencampuri urusan anakku, bagaimanapun, apapun yang dia lakukan. Anakmu saja tidak beres, konon lagi mengurus anak orang lain. Ya, sekarang boleh kita lihat betapa banyak orang tidak menghendaki lagi untuk ditegur. Tengah banyaknya fitnahan, pelecehan, merusak nama baik, dan sebagainya, sekarang sudah takut menasehati orang lain. Sudah takut untuk menegur orang lain. Takut jadi bulan-bulanannya. Takut kalau yang ditegur itu lebih beringas lagi ketimbang yang menegur itu. Sehingga ada sikap pembiaran. Biarkan sajalah. Gak usahlah. Nanti jadi kita pula yang kena. Jadi akan ada sikap siapa lu, siapa gue. Ada sikap pembiaran, ya. Terserah urusanmu. Karena kalau ternyata nanti ditegur, kita yang malah balik diserang. Dan kita yang akhirnya sakit hati terhadap apa yang disampaikan dan omongan-omongannya itu. Ada yang bilang, ya sudahlah, biarkan aja. Ada orang tuanya kok yang mengingatkan itu. Mau selamat, mau menjadi orang atau tidak jadi orang atau apapun itu bukan urusan kita. Sebab beberapa dalam contoh media sosial saja pun, banyak orang-orang yang tidak bersedia ditegur. Malah diangkat kasusnya, diperkarakan. Kayak karena yang menegur ini tidak punya apa-apa, akhirnya malah dia yang dikatakan sebagai perusak nama baik atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Oleh karena itu, kalau kondisinya sudah seperti itu, akan semakin banyak orang yang tidak akan pernah berani lagi menegur sesamanya manusia. Tidak akan berani lagi mengingatkan dan tidak akan berani lagi menegur kesalahan orang yang bersalah. Maka kalau demikian tidak ada orang yang berani, kejahatan itu akan semakin merajalela. Kejahatan itu akan semakin tumbuh dengan subur. Kejahatan itu akan semakin meningkat di tengah-tengah dunia ini.
karena teguran sudah tidak ada. Karena banyak orang yang takut daripada dia yang akan mengalami masalah terhadap apa yang dia lakukan itu, lebih baik bersikap mendiamkan atau membiarkan saja. Yang penting aku tidak bermasalah. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Jika saudara seiman kita melakukan dosa, pun samakah dengan apa yang dilakukan oleh dunia ini? Sikap pembiaran? Atau kita biarkan saja situ, kita diamkan aja, kita atau pura-pura tidak kita lihat, atau pura-pura kita tidak tahu aja. Yang penting biarlah situ daripada aku yang kena masalah dan kena getahnya, ya persoalan dia, urusannya lah itu. Bolehkah seperti itu sikap orang-orang percaya terhadap saudara seimannya yang sedang melanggar atau melakukan dosa dan kesalahan? Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita takut terhadap orang lain atas serangan balik yang akan dia lakukan kepada kita, kita takut mengingatkan orang yang salah dan berdosa, maka, dan kalau kita melihat itu, memperhatikan itu, dan yang ada pada kita adalah sikap pembiaran, kekhawatirannya adalah Tuhan yang akan marah kepada kita. Sebab kita tidak berani menyatakan kebenaran dan tidak berani menegur orang-orang yang bersalah itu atas kesalahan yang dia lakukan. Maka itu akan semakin menambah pelanggaran dan kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Maka apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 ini. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa. Saudaramu dipakai kata adelpos, saudaramu, teman seimanmu. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi bukan pembiaran, tapi Tuhan Yesus justru menganjurkan tegurlah dia. Tapi cara untuk menegur itu dilakukan ada etikanya. Kalau terjadi pembiaran, maka di gereja itu akan semakin merajalela, akan semakin semau gue. Kalau ada kesalahan pelanggaran tidak ditegur, tidak ada hukum siasat dan penggembalaan gereja itu, maka akan semakin merajalela. Besok-besok bukan 1 istri lagi, 3, 4, 5, karena ada pembiaran. Maka kalau ada saudaramu, teman seimanmu, yang melakukan pelanggaran dan berbuat dosa, maka tegurlah dia. Etikanya bagaimana? Yang pertama dikatakan tadi, menjelaskan kepada kita bagaimana cara mendengar. Jadi Alkitab itu tidak pernah kompromi, dan tidak ada membiarkan. Biarkanlah daripada nggak ada. Alkitab tegas mengatakan tegurlah dia. Tidak ada dikatakan demi menjaga hatimu dan demi supaya engkau tidak sakit hati, diamkan aja. Alkitab tidak pernah sekompromi itu. Tapi kalau ada temanmu berbuat dosa, tegurlah dia dengan 4 mata. Kalau dia melakukan kesalahan, tegurlah dia. Jangan pula dikatakan nanti, biarkan saja daripada aku yang sakit, daripada aku yang dihina balik, daripada aku yang dicaci balik. Lebih baik aku mendiamkan diri saja. Tidak. Firman Tuhan tidak sebegitu. Tetapi dikatakan tegurlah dia. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini yang pertama. Maksudnya masih ada semangat persaudaraan di dalamnya. Tanda kita saudara seiman, diingatkan ini sangat memperbaiki, memulihkan, dan menghidupkan kembali. Kalau yang bersalah mau menerima, karena ada sikap saling percaya, aku tegur dia, dia percaya, oh iya benar, aku sudah salah. Sikap saling percaya. Maka persoalan selesai di situ. Tidak akan lagi diperbesar-besar, dan tidak perlu lagi diberitahu kepada orang lain, tidak perlu diumumkan, tidak perlu diposting, tidak perlu lagi dibuat di status WA, status Instagram, dan sebagainya. Tidak perlu lagi. Sudah selesai di situ. Tidak perlu dikasih tahu ke pihak lain, orang ketiga, atau siapapun itu. Siapapun musuh dari ini, nggak perlu lagi dikasih tahu. Selesai sampai begitu. Maka statusnya, engkau telah mendapatkan dia kembali. Kalau dia ditegur dengan 4 mata dan dia mau menerima, maka engkau sudah mendapatkan orang yang berdosa itu kembali. Sudah pulih, sudah kembali. Yang kedua, namun kalau yang bersalah itu mengeraskan hatinya, yang kedua nih. Kalau yang bersalah itu mengeraskan hatinya, bawalah seorang atau 2 orang lagi sebagai saksi. Sebagai saksi itu harus ada minimal 2 orang, supaya bisa memberitahu, menyaksikan apa yang sebenarnya. Supaya kesaksian itu menjadi valid dan sah,
maka harus lebih dari 1 orang. Maksudnya adalah untuk alasan teguran yang diberikan 3 orang lebih kuat daripada 1 orang. Kalau tahap yang pertama tadi tidak diindahkan. Maka tahap kedua adalah bawalah 1 atau 2 orang. Maka mereka sekarang menjadi 3 orang, tambahan pembicaraan bisa menjadi lebih lengkap. Jika berhasil, dia akan memperoleh orang itu sebagai sahabatnya, pulihlah hubungannya dengan Tuhan dan sesama orang beriman, supaya ia kembali ke jemaat. Namun, apabila ini tidak berhasil, sampaikanlah kepada tahap yang ketiga. Kepada siapa? Sampaikanlah kepada jemaat. Kalau yang 2 tahap tadi tidak didengar, tidak diterima, sampaikanlah kepada jemaat. Jika yang bersangkutan tetap tidak mau mengakui kesalahannya, gereja yang ikut dalam menangani masalah tersebut. Jemaat-jemaat di situ. Jadi ketidaksediaan untuk mengakuinya kepada jemaat menjadikan orang yang bersalah itu dianggap sebagai orang yang tidak seiman. Kalau ternyata dia salah tetapi sudah dibawa kepada 2 orang tidak terima, tidak mengaku, kepada 3 orang atau 2 orang tidak mengaku, sekarang di hadapan jemaat juga tidak mengaku, maka atas ketidaksetiaan dia mengakui di hadapan jemaat atau di hadapan gereja, menjadikan orang yang bersalah seperti ini adalah dianggap sebagai orang yang tidak seiman. Sama dengan tidak mengenal Allah, atau sama dengan pemungut cukai, atau sama dengan orang yang hidup melalui mencuri dan mengambil hak-hak sesamanya. Maka disamakan dengan orang yang seperti itu, karena sudah mengambil hak-hak sesamanya. Tidak mengakui kesalahan dan pelanggarannya. Maka selanjutnya pada ayat yang ke-18, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kalau tadi pada tahap yang ketiga itu tidak ada pengakuan, maka dia akan sama dengan orang, disamakan dengan orang yang tidak seiman. Maka apa yang diikat di dunia ini akan terikat di sorga. Tetapi apa yang dilepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Maka tugas menjadi penggembala itu, orang yang menjadi penjaga itu, yang memberikan Tuhan Yesus yang memberikan ketetapan itu kepada kita dengan jelas. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bentuk jamak kamu di sini menunjukkan pada gereja dalam arti persekutuan itu yang memberikan pertimbangan atas pelanggaran orang tadi yang berdosa, yang tidak mau mengaku itu, yang melakukan semaunya itu, yang tidak melakukan kehendak Tuhan itu. Jadi gereja yang turut dengan apa yang, melalui apa yang dia lakukan, melakukan disiplin gereja sebagai tindakan Allah terhadap orang yang melakukan kesalahan itu. Jadi adapun disiplin gereja itu sama dengan tindakan Allah kepada orang yang berdosa. Maka gereja melalui memberi nasihat, memberi peringatan kepada saudara yang berdosa tadi itu, sebenarnya itu adalah jalan untuk supaya bagaimana orang yang berdosa itu tidak mati dalam keberdosaannya. Tetapi jika sudah diingatkan tetapi tidak mau berubah dan bertobat, maka dia akan mati dalam pelanggaran-pelanggarannya itu. Akan tetap terikat di surga. Jadi dosanya, perangainya, sikapnya tetap. Kalau dibilang tetap, tetap. Kalau dibilang terikat, terikat. Kalau dibilang lepas, lepas. Jadi, tetapi bukan orangnya. Jadi yang terikat itu adalah jalan untuk selamat. Sementara lepas, jalan untuk keselamatannya, jalan untuk kelepasannya, sekarang yang sudah diikat di dunia akan diikat di surga. Akan dilepas di dunia, dilepas di surga. Jadi lebih kepada penyadaran bagaimana ketika kita berdosa, kita mampu mengakui kesalahan dan keberdosaan kita. Supaya kita bisa diselamatkan, dosa-dosa kita bisa diampuni, dan tidak bertahan kepada keberdosaan itu. Yang paling mengerikan adalah dan menjijikkan, kalau kita berdosa, tetapi kita tidak pernah mengakui dosa kita, dan bertahan dalam keberdosaan itu. Bersikeras untuk tetap dalam itu. Tidak mengakui dan merasa diri paling benar. Maka inilah orang yang tidak akan mendapat keselamatan dan kelepasan, karena dia tidak mengakui dosa dan pelanggarannya. Ayat 19-20, jika ada orang yang bersepakat meminta kepada Tuhan, maka
ia akan menerimanya atau akan dikabulkan oleh Bapa. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di sana aku ada di tengah-tengah mereka. Ada orang berdoa bersepakat, meminta dalam doa, melakukan yang baik di tengah-tengah gereja. Tuhan yang kepadanya mereka meminta. Gereja yang bersepakat untuk yang baik, maka disitulah Tuhan berdiam. Jika sebagai orang percaya, setiap orang percaya itu memberi diri dan selalu terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelepasan, keselamatan bagi mereka. Maka gereja, jemaat, kalaupun ada orang yang melakukan pelanggaran dan kesalahan, sebenarnya di tengah gereja sudah ada hukum siasat dan penggembalaan. Itu sebenarnya tanda kasih dari gereja kepada orang-orang yang berdosa dan bersalah. Jadi gereja itu bukan tempat orang-orang yang bersih, tidak berdosa, tapi gereja itu adalah tempat rumah sakit bagi orang-orang yang berdosa. Sehingga ketika mereka menyadari dan mengakui kesalahannya, mereka datang memohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan menerima permohonan mereka itu, maka mereka akan beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi bukan tempat orang-orang bersih yang tidak berdosa, tetapi rumah sakit bagi mereka yang sedang rumah sakit bagi mereka yang berdosa. Oleh karena itu, sekali lagi, jika ada saudara kita yang sedang bersalah, melakukan pelanggaran, maka tegurlah dia dengan metode atau dengan etika yang tadi. Dengan 4 mata, membawa saksi, dan kalau tidak, membawa ke jemaat. Dan semoga kita ketika melakukan pelanggaran dan kesalahan serta dosa, kita mengakuinya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Maka apa yang disampaikan oleh firman ini yang pertama adalah, tetaplah menjaga kesatuan jemaat yang saling membangun dan saling mengingatkan. Jagalah kesatuan jemaat untuk saling membangun dan saling mengingatkan. Jika ada orang berdosa bersalah, tetaplah dalam semangat tegur, supaya Tuhan tidak menuntut kesalahan itu kepada kita. Tapi kalau dia tidak mendengar, itu menjadi urusannya. Tapi kita sudah lepas karena kita sudah mengingatkan dia atas pelanggaran dan kesalahannya. Kiranya semangat yang seperti ini dalam kehidupan berjemaat tetap ada dan tetap kita pupuk. Jangan ada sikap pembiaran, biarlah itu urusannya. Daripada aku yang sakit hati sebagai orang-orang percaya, maka tegurlah orang yang melakukan pelanggaran dan kesalahan. Yang kedua, jangan membiarkan dosa dan kejahatan merusak persaudaraan. Jangan biarkan dosa dan kejahatan merusak persaudaraan. Jika ada dosa, kejahatan, kita harus ada semangat memperbaikinya, harus ada semangat menegur, harus ada kepedulian, harus ada pendekatan. Persoalan itu harus segera diselesaikan. Yesus tidak membiarkan kita dalam dosa dan kesalahan kita. Kita ditebus. Seandainya Yesus membiarkan kita, kita tidak akan beroleh keselamatan. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, itu pun kita melakukan hal yang sama. Menegur orang-orang yang bersalah itu. Yang ketiga, Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik. Tuhan tidak pernah mau kalau orang yang bersalah itu mati dalam keberdosaannya. Tetapi dia memanggil supaya pulang. Dan tangannya selalu terbuka mengatakan, kembalilah dan pulanglah kepadaku. Supaya engkau beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Maka dalam tangan Tuhan itu selalu tersedia pengampunan bagi orang-orang berdosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.